Calon Presiden RI Anies Baswedan gelar kampanye di Jambi pada Kamis 14 Desember 2023. Capres nomor urut 1 itu belusukan ke pasar tradisional Angso 2 Baru Jambi untuk mendengarkan keluhan para pedagang. Anies Baswedan mengisi kegiatan kampanyenya ke Jambi pasca debat perdana Capres. Kehadiran calon presiden Koalisi Perubahan itu disambut antusias oleh para pedagang di pasar tradisional Angso 2 Baru Jambi. Terlihat Anies belusukan dengan berkeliling ke lapak para pedagang di pasar tradisional terbesar di Provinsi Jambi itu. Selain berbelanja sayur mayur, Anies juga mendengarkan keluh kesah dari para pedagang. Selain mengeluhkan mahalnya harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru, para pedagang juga mengaku sepi pembeli akibat tingginya harga bahan pokok. Menanggapi hal tersebut, Anies berjanji jika nanti ia terpilih menjadi presiden, ia akan membuat tim khusus untuk menstabilkan harga bahan pokok dalam kurun waktu 100 hari. Selain itu, untuk membantu permodalan pedagang, Anies juga akan membuat koperasi untuk pedagang di pasar tradisional. Dan mereka menyampaikan hal-hal yang juga jamak kita dengar di berbagai tempat, yaitu harga kebutuhan pokok yang mahal. Jadi komoditas-komoditas utama yang menjadi kebutuhan keluarga, kebutuhan pokok, harganya meningkat, bahkan mereka mengeluhkan menjelang akhir tahun jauh lebih tinggi lagi daripada masa-masa sebelumnya. Konsekuensinya apa? Mereka cerita pembeli menjadi menurun volume penjualannya. Yang biasanya beli 1 kilo jadi belinya 1/4. Yang biasanya beli setengah kilo menjadi 1 ons. Jadi volume transaksi turun, omsetnya turun, dan otomatis perekonomiannya juga sebagai konsekuensi perekonomian di pasar ini jadi menurun. Nah, inilah masalah yang kami akan selesaikan, insya Allah. Pengendalian kebutuhan pokok itulah prioritas utama kami. Di 100 hari pertama kita akan bergerak membentuk tim khusus untuk menstabilkan harga-harga, menurunkan harga-harga, karena kita tahu di tempat produksinya harganya jauh lebih murah daripada di pasar-pasar. Dan inilah perhatian utama kita. Lalu masalah kedua adalah permodalan. Mereka membutuhkan permodalan dan banyak yang terjerat dengan pinjam rentenir yang istilah yang tadi kami dengar pinjam 4 kembali 7. Betul ya? Nah, itu kelewatan, jadi saya sampaikan tadi kepada kepala pasar juga, segera bentuk koperasi. Dengan ada koperasi yang di sini ada pedagang lebih dari 2.000, maka bisa ada kegiatan simpan pinjam. Dan yang tidak kalah penting, bagi perbankan, bagi pemerintah, ketika memberikan bantuan ada wadahnya, yaitu koperasi. Tapi kalau individu satu-satu, mereka semua tentu akan kesulitan karena skala bisnisnya kecil, mikro. Tapi bila bersatu dalam koperasi, insya Allah pendanaan lebih mudah. Ketika membutuhkan juga mereka tidak harus repot mengurus ke perbankan, tapi ada koperasi. Dan kami berencana membesarkan urusan-urusan lewat koperasi. Jadi koperasi pedagang pasar ini penting sekali, harus ada. Di Jakarta kami menemukan tempat-tempat di mana di situ ada koperasi, warganya tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, pinjol. Tapi kalau tidak ada koperasi, banyak yang terjebak dengan pinjol. Jadi itu pantauan kita, itu program kita. Selain belusukan di pasar tradisional, Anies juga akan berdialog dengan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa BEM se-Provinsi Jambi, serta menggelar silaturahmi dengan para ulama di Jambi. Setelah dari pasar ini kita akan ke Gedung ACC, itu berdialog dengan para BEM se-Provinsi Jambi dan pemuda se-Provinsi Jambi nantinya. Diperkirakan sampai dengan jam 12 siang nanti. Kemudian setelah jam 12, setelah lepas juhur, nanti akan berkumpul bersama para tim pemenangan dan relawan di gedung yang sama di ACC. Kemudian jam 3:30 nanti akan silaturahmi dengan para ulama se-Provinsi Jambi di Abadi Suite, di ruang anggrek nanti jam 3:30 nanti. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.